True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Ya, Rut pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Rut 1 ayat 19 sampai 21. Bagi Anda yang mengerti Alkitab, Anda tahu bahwa kitab Rut tidak dimulai dengan cerita orang bernama Rut, tapi kitab Rut dimulai dengan cerita satu keluarga kecil. Elimelech sang suami, Eli Allah, Melech raja, Allahku rajaku, punya seorang istri namanya Naomi. Naomi berarti pleasure, kesukaan, kesenangan. Punya dua orang anak, Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di satu kota kampung halaman yang kita kenal dengan nama Bethlehem. Bet rumah, lehem roti. Satu kali Bethlehem mengalami kelaparan, dan ketika Bethlehem mengalami kelaparan, Elimelech sebagai kepala keluarga dan Naomi memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke daerah Moab dan tinggal di sana. Dan setelah sekian lama mereka tinggal di Moab, masing-masing anaknya Mahlon dan Kilion mengambil seorang istri bagi mereka. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Orpa artinya Oref yang berarti keras kepala dan tegar tengkuk. Sementara Rut berarti Rah, berarti Rut atau Rah berarti bersahabat. Jadi saya suka guyon, saya berkata semua pria yang lagi cari istri selalu punya dua pilihan, dapat istri Oref keras kepala atau istri Rah yang suka bersahabat. Jadi selalu punya dua pilihan, satunya ambil Orpa, satunya ambil Rut. Dan singkat cerita, setelah sekian lama mereka tinggal di Bethlehem, kemudian masing-masing lelaki dalam rumah tangga tersebut meninggal. Elimelech meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal, sehingga Naomi sebagai kepala rumah tangga tunggal hari itu mengambil keputusan untuk kembali lagi ke kampung halamannya Bethlehem. Dan dia menyuruh masing-masing menantunya Orpa dan Rut untuk tetap tinggal di daerah Moab, meninggalkan dia. Orpa memilih untuk tinggal di Moab, sementara Rut memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Naomi. Seperti yang Anda tahu, ketika Naomi dan Rut sampai ke daerah Bethlehem, ini yang dikatakan oleh Alkitab, Rut pasal 1 ayat 19. Rut 1:19, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, janganlah sebutkan aku pleasure, kesenangan, kesukaan, tetapi sebutkanlah aku Mara. Mara berarti kepahitan. Sebutlah aku pahit, call me Mara, panggil aku yang pahit, yang kecewa, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, kembali ke ayat 19. Kalau Anda perhatikan, lihat ayat 19. Dia berkata begini. Ayat 19 Alkitab berkata, ketika berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Saya mau Anda garis bawahi kata ketika. Ketika mereka masuk ke kata ketika. Nah, bagi Anda dan saya, kata ketika adalah kata yang biasa, sebab itu menunjukkan sebuah waktu. Tetapi dalam bahasa Inggris, menarik sekali, dalam bahasa Inggris tidak menggunakan kata when, tidak menggunakan kata by, tetapi menariknya dia menggunakan beberapa kata yang dipakai sedemikian rupa menyusun satu frasa kata tertentu. Dan kata yang digunakan adalah it came to pass.
It came to pass. Bahasa Ibraninya adalah wahaya. Dan saya setuju dengan wahaya, berarti it came to pass. Kata it came to pass, arti sebenarnya adalah setelah jenjang masa waktu tertentu. Itu yang dia maksudkan. Bagi kita bahasa Indonesia hanya menggunakan kata ketika, dan kita lalukan begitu saja. Tetapi dalam bahasa Inggris Alkitab ini ada satu frase kata yang digunakan berkali-kali dalam Alkitab, dan dia berkata it came to pass, satu masa waktu tertentu. Artinya ketika Naomi sampai ke kota Bethlehem kembali, dan Alkitab berkata it came to pass setelah jenjang waktu tertentu, berarti Naomi dipaksa untuk membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah, before dan after. Ketika Naomi sampai di Bethlehem, kemudian Alkitab berkata it came to pass, berarti kan Naomi satu titik mencoba membandingkan hidupnya dulu waktu dia keluar dari Bethlehem dan hidupnya sekarang waktu dia kembali ke Bethlehem. Semoga Anda setuju. Kata it came to pass ketika dia kembali pada lokasi yang sama, kemudian Alkitab berkata setelah jenjang waktu tertentu it came to pass. Dia dipaksa untuk membandingkan dua situasi tersebut. Bagi saya kalimat it came to pass, wahaya, nomor satu punya dua arti penting. Nomor satu berarti menunjukkan kepada saya bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita buktikan hanya dengan kata-kata, tapi dalam hidup ini ada hal-hal yang hanya bisa kita buktikan dengan berjalannya waktu, berlalunya waktu. Sekali lagi, berarti ketika Alkitab berkata it came to pass setelah jenjang masa waktu tertentu, berarti dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak akan pernah kita bisa buktikan dengan kata-kata, tapi dalam hidup ini ada hal-hal yang hanya bisa kita buktikan dengan apa yang kita perbuat dari waktu yang berjalan. Saya beri contoh. Nomor satu, misalnya kesetiaan. Kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kesetiaan hanya bisa dibuktikan dari apa yang kita kerjakan dan lakukan dalam waktu yang berjalan. Tidak peduli berapapun indah sebuah acara pernikahan, tidak peduli berapapun bagus ikrar, janji pernikahan yang disusun oleh kedua mempelai yang berkata kami berjanji akan setia baik hidup maupun mati, sehidup semati. Sehidup semati seringkali artinya kalau satu hidup satu yang mati. Baik dalam susah maupun senang, kaya dan miskin, oh kita akan be together gitu ya. Tidak peduli berapapun indah ikrar sebuah janji pernikahan diucapkan pada acara tersebut, tetapi kita tahu bahwa kesetiaan sang suami terhadap istri dan sebaliknya kesetiaan istri kepada suami hanya bisa dibuktikan bukan oleh kata-kata, tapi dibuktikan oleh apa yang mereka perbuat dalam waktu yang berjalan. Kalau kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, kesetiaan hanya bisa dibuktikan dari waktu yang berjalan, maka iman pun tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Iman hanya bisa dibuktikan dari berjalannya waktu. Kenapa? Sebab dalam perjanjian baru kata iman dan kata setia menggunakan satu kata yang sama. Artinya ketika penulis baik Paulus, Lukas, Yohanes, baik Petrus, ketika mereka menulis suratan mereka menulis catatan mereka, dan setiap kali mereka menulis kata beriman, dalam pemikiran penulis Alkitab Perjanjian Baru adalah setiap kali mereka menulis kata beriman, yang ada dalam pikiran mereka adalah orang yang beriman, tandanya orang itu setia. Dan hanya orang yang setialah yang akan disebut sebagai orang beriman. Sebab iman dan setia menggunakan satu kata yang sama. Saya beri contoh dalam Ibrani 13 misalnya. Dalam Ibrani 13 ada dua tipe pemimpin rohani yang diangkat oleh penulis suratan Ibrani. Ibrani 13 dia bicara tentang dua pemimpin rohani. Yang pertama pemimpin rohani yang sudah meninggal, Ibrani 13 ayat 7. Dan yang kedua dia bicara kepada pemimpin rohani yang masih hidup, Ibrani 13 ayat 17.
Jadi ada dua bentuk pemimpin rohani. Yang pertama sudah meninggal, Ibrani 13 ayat 7. Dan yang kedua pemimpin rohani yang sudah meninggal, masih hidup, Ibrani 13 ayat 17. Kepada pemimpin rohani yang masih hidup, Ibrani 13 ayat 17, dia berkata, tunduklah kepada mereka sebab mereka lalu berjaga-jaga atas jiwamu. Setuju? Tetapi menariknya Ibrani 13 ayat 7 kepada pemimpin rohani yang sudah meninggal, dia berkata, teladanilah iman mereka. Timbul pertanyaan dalam hati saya, kenapa meneladani iman tidak diletakkan kepada pemimpin rohani yang masih hidup? Kenapa meneladani iman diletakkan justru kepada pemimpin rohani yang sudah meninggal? Artinya akan berarti dalam pemikiran penulis Ibrani adalah sama. Iman memang tidak pernah bisa diukur dari awal perjalanan keselamatan. Iman hanya bisa diukur dari akhir perjalanan keselamatan. Anda boleh bilang, oh imannya Pak Doni hebat, imannya Pak Guana hebat, imannya Pak Werem hebat, imannya si A hebat. Oke, pertanyaan saya adalah dari mana Anda tahu iman saya hebat? Oh, Anda berkata, oh sebab Pak Doni melayani Tuhan, Pak Guana melayani Tuhan, buat sesuatu yang luar biasa, Pak Werem melayani Tuhan, ada hal-hal yang dahsyat luar biasa, mujizat terjadi. Oke, hari ini iman kami luar biasa. Tapi apakah Anda bisa jamin bahwa sampai 2 tahun depan, 3 tahun depan, iman kami akan tetap hebat sama seperti hari ini, atau merosot? Siapa yang tahu? Itu sebabnya iman tidak bisa diukur dari awal sebuah perjalanan keselamatan, tidak bisa diukur dari pertengahan perjalanan keselamatan, diukurnya dari akhir perjalanan keselamatan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik, pertandingan imanku dengan baik. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Jawabannya adalah jangan-jangan pemikiran Paulus sama dengan penulis Ibrani, bahwa memang iman diukur dari akhir, bukan dari awal. Kesetiaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Iman tidak bisa diukur dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu. Janji Allah dalam hidup seseorang pun tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Artinya gini, seringkali orang berkata, mana janji Tuhan, katanya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menolong, mana buktinya? Oke, kalau Anda belum mengalami hari ini, siapa bisa jamin? Kalau hari ini Anda tidak alami, siapa yang bisa jamin bahwa besok Tuhan tidak bekerja bagi kita? Dia belum akan membuktikan. Ada satu saat dia pasti akan menggenapi setiap janjinya, sebab dia bukan manusia yang berdusta. Menarik dalam kitab Yosua, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, terjadi peperangan untuk merebut tanah Kanaan. Di akhir dari kitab Yosua, ada satu ayat luar biasa, dan ayat ini memberkati saya luar biasa. Di akhir dari kitab Yosua ada ayat yang berkata, segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Pertanyaannya adalah, ayat itu muncul di mana? Di awal dari invasi mereka masuk tanah Kanaan, di pertengahan dari peperangan dan pergumulan mereka memasuki tanah Kanaan, atau di akhir setelah semua kemenangan selesai didapatkan? Di akhir. Di akhirlah kemudian semua orang bisa melihat bahwa setiap janji Allah tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Mereka tidak letakkan di depan sebab mereka belum berperang, mereka tidak letakkan di tengah sebab di tengah-tengah pergumulan mana janji Allah, mana janji Allah. Tidak, semua itu diletakkan di belakang. Setelah semua selesai, kamu noleh ke belakang, kamu akan menemukan tidak ada satupun yang baik yang Tuhan janjikan pada bangsa Israel yang tidak ada yang dipenuhi, semuanya dia penuhi. Hanya bisa dibuktikan di belakang. Di pertengahan mereka berkata, kami sementara berperang, mana Tuhan? Ketika Ai Gagah direbut, mana Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Yosua. Tetapi setelah semuanya selesai, baru Yosua bisa mengaminkan bahwa janji Allah benar-benar digenapi.
makna kedua dari it came to pass, setelah berlalunya waktu, wahaya, buat saya makna kedua adalah berarti ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah bisa kita pahami pada pengalaman pertama, tapi ada hal-hal dalam hidup ini yang hanya bisa kita mengerti dan pahami pada pengalaman kedua. Makna pertama dari it came to pass bagi saya adalah hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Ada hal-hal yang hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu. Tetapi makna kedua ada hal-hal yang juga kita tidak akan pernah bisa mengerti hanya dari pengalaman pertama kita. Ada hal-hal yang hanya bisa kita mengerti dari pengalaman kedua kita. Beri contoh, gampang. Masih ingat tentang Yakub ketika dia lari dari Esau sampai di sebuah kota bernama Luz. Tengah malam dia tidur dan dia mendapatkan mimpi ada tangga yang menjulang tinggi dari Luz sampai ke sorga. Malaikat naik turun ke dalam atasnya, dan ketika dia bangun dia berkata, wow, tempat ini luar biasa. Aku tidak sadar sebelumnya, sesungguhnya inilah adalah rumahnya Allah, rumah Bet Allah El, dan dia mengganti nama Luz menjadi Betel. Dan setelah dia mendapatkan penglihatan itu, dia berkata, apabila Tuhan membuat aku kembali ke rumah ayahku dengan berkat yang melimpah, dia melindungi aku, dia menjaga aku, engkau memberkati aku, maka aku akan melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Dia diberkati. Tetapi dalam berlalunya waktu, it came to pass, wahaya, tiba-tiba satu kali Yakub dan keluarganya mengalami malapetaka, hendak dibunuh oleh orang satu kota. Sebab mereka membunuh laki-laki satu kota hari itu, sehingga mereka dikejar oleh banyak orang dan hendak dibunuh. Waktu Yakub ingat dia dulu pernah mau dibunuh oleh kakaknya Esau, dia sampai di kota bernama Betel. Dan di Betel lah dia temukan berkat Tuhan, di Betel lah dia temukan perlindungan Tuhan, di Betel lah dia menemukan jaminan keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang sama anak-anaknya, mari kita kembali ke Betel. Sebab di Betel dulu Bapak ini pernah ditolong Tuhan. Mari, kali ini dulu Bapak dikejar hendak dibunuh oleh kakak Esau, kali ini kita dikejar hendak dibunuh oleh orang satu kota. Mari kita kembali ke Betel, Tuhan akan melindungi kita. Waktu mereka kembali ke Betel malam itu, it came to pass, wahaya, tiba-tiba Yakub sadar bahwa tiba-tiba dia bandingkan dulu waktu dia di Betel hanya punya bekal seadanya. Sekarang dia kembali ke Betel, berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Tiba-tiba dia berkata, tempat ini bukan lagi disebut Betel, rumah Allah, tempat aku diberkati, ditolong, mendapatkan jaminan kemenangan. Tapi tempat ini aku rubah nama menjadi El Betel, Allah atas rumah Allah. Perjumpaan pertama dia ketemu dengan rumahnya. Perjumpaan kedua dia ketemu dengan pribadinya. Ada hal-hal yang kita tidak akan bisa mengerti dan pahami hanya dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang hanya kita bisa mengerti dan pahami dari pengalaman kedua. Bagaimana dengan cerita Musa, semak belukar yang bernyala-nyala? Di daerah padang gurun yang panas terik, sangat kering, semak belukar biasa terbakar. Dan itu bukan pemandangan yang asing, itu bukan pemandangan yang aneh di tengah-tengah padang gurun, Gunung Horeb, Gunung Sinai hari, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu sebabnya ketika Musa melihat semak belukar bernyala-nyala terbakar, dia berjalan begitu saja. Alkitab berkata ketika dia kembalilah baru dia sadar semak belukar yang dia lihat sebelumnya yang terbakar tidak menjadi hangus. Baru kemudian dia menyimpang, dan ketika dia menyimpang, dia ketemukan bahwa di tengah-tengah peristiwa yang seringkali kita pikir biasa, di situ Tuhan justru sementara berbicara. Dia ketemu dengan Tuhan atas segala keadaan. Saran saya adalah jangan hanya punya pengalaman pertama dengan Tuhan, punyalah pengalaman kedua dengan Tuhan, pengalaman ketiga, pengalaman keempat, pengalaman yang membawa kita mengenal Dia makin dalam, makin dalam, makin dalam. Sekedar promosi, oleh sebab itu ikutilah 7 sesi kelas yang akan berlangsung dari 3 states of the world. Kita harus punya pengalaman dengan Dia.
Bagaimana dengan cerita Elisa ketika disuruh tinggal di Yeriko, Betel, Sungai Yordan? Semuanya seakan-akan waktu pengalaman pertama, semuanya promosi. Tempat kami paling hebat, Elisa. Tinggallah di sini, kalau Elia naik ke surga, kembalilah bersama dengan kami. Betel selalu nomor satu. Yeriko berkata, enggak, bukan Betel nomor satu, Yeriko nomor satu. Betel bicara soal berkat, tetapi Yeriko bicara tentang kemenangan dari peperangan pada peperangan. Sungai Yordan enggak mau kalah. Sungai Yordan berkata, Betel berkat, Yeriko peperangan dan kemenangan. Kami Yordan, inilah tempat pintu gerbang negara. Disinilah pertama kali bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Disinilah pintu gerbang Israel. Kitalah penjaga gerbang. Semua kecap tidak pernah nomor 2, semua kecap selalu nomor 1. Tetapi semua promosi yang indah ketika Elisa kembali, coba Anda baca terus 1 Raja-Raja 3, 4 dan seterusnya. Dia kembali lagi ke Yordan, dia kembali lagi ke Yeriko, dia kembali lagi ke Betel, dan apa yang dia temukan? Setiap kota yang promosinya indah ternyata masing-masing punya masalah. Di Yordan mata kapak yang tenggelam, bicara tentang ekonomi. Di Yeriko ada mata air yang pahit yang membunuh janin-janin di perut perempuan yang sementara mengandung, bicara soal kematian. Di Betel ada anak-anak kecil yang tidak tahu menghormati seorang hamba Tuhan. Ketika mereka melihat Elisa, mereka teriak, botak lu, botak lu, botak lu. Anda lihat kapan Elisa melihat setiap masalah itu? Justru bukan pada pengalaman pertama, masalah itu baru muncul waktu dia lihat pada pengalaman yang kedua. Saya selalu bilang kepada yang cari pacar, sekali lagi, jangan jatuh cinta pada pandangan pertama, sebab seringkali promosi tidak seindah kenyataan. Hanya pada pengalaman kedua. Oleh sebab itu saya percaya ketika Tuhan membawa Naomi kembali ke Bethlehem, Tuhan hendak mengajarkan Naomi sesuatu yang dia tidak alami dari pengalaman pertama, tetapi justru baru akan bisa dia lihat dengan jelas pada pengalaman kedua. Apa yang Tuhan mau ajarkan, kemungkinan besar dia mau mengajarkan pada Naomi tentang arti iman dan kesetiaan. Dia mau mengajarkan kepada Naomi tentang janji Allah itu tidak pernah gagal. Ketika dia berjanji, dia mau untuk menggenapinya. Itu yang dia lakukan. Tapi persoalannya adalah satu, Naomi sudah terlanjur marah dengan Tuhan, alias pahit. Saya suka kata marah, yang berarti pahit sebab dekat dengan kata marah dalam bahasa Indonesia. Berarti yang suka marah-marah itu tandanya punya kepahitan. Dan dia berkata, aku terlanjur kecewa dengan Tuhan. Dan ayat 21 ada 3 alasan kenapa dia pahit dengan Tuhan. Ada 3 alasan yang dia ungkapkan kenapa dia kecewa dengan Tuhan. Alasan nomor 1, dia berkata, ayat 21, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Alasan pertama kenapa Naomi pahit dengan Tuhan, sebab dia berkata Tuhan hanya menerima, Tuhan hanya mengambil, tapi Tuhan tidak pernah memberi. Tangan penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan mengembalikan aku. Artinya Tuhan hanya mengambil, Tuhan hanya menerima, tapi Tuhan tidak pernah memberi. Itu sebabnya aku pergi tangan penuh, aku kembali tangan kosong. Yang kedua, dia berkata, yang Maha Kuasa telah memberikan malapetaka kepadaku. Malapetaka, ra'a berarti kecelakaan, segala sesuatu yang jahat. Dia berkata berarti nomor 1, Tuhan bukan hanya menerima tetapi tidak pernah memberi. Nomor 2, dia berkata aku pahit dengan Tuhan sebab Tuhan buat sesuatu yang jahat terhadap aku. Nomor 3, dia berkata yang Tuhan telah naik saksi untuk menentang aku. Dan nomor 3, dia berkata Tuhan telah naik saksi menentang aku. Bagi saya artinya Tuhan ada untuk mempermalukan aku. Sekali lagi, Tuhan ada untuk mempermalukan aku. 3 alasan ini. Nah, sambil kita melihat 3 alasan ini, mari saya beri Anda 3 argumentasi untuk mematahkan setiap alasan Naomi. Nomor 1, tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong aku kembali. Tangan yang penuh aku pergi. Jadi berarti Naomi berkata waktu aku pergi dari Bethlehem, aku pergi dengan tangan yang penuh.
Baca Rut 1 ayat 1, Rut 1 ayat 2. Kenapa Elimelek dan Naomi keluar dari Bethlehem? Sebab Bethlehem mengalami kelaparan. Berarti mereka pergi dari Bethlehem sebab mereka sementara kosong. Tapi menariknya, tiba-tiba Naomi berkata, tangan penuh aku pergi. Tunggu dulu, kalau penuh kenapa kamu pergi? Berarti jangan-jangan setelah sekian tahun berjalan, wahaya, it came to pass, setelah sekian tahun dia mengalami suka dan duka kehidupan, dia belajar hari itu, jangan-jangan memang benar hari itu perut saya kosong, tetapi hati saya penuh. Sebab sekalipun secara materi dia tidak punya banyak, mereka tidak punya banyak, tapi hari itu dia menjadi sadar ternyata materi tidak bisa dibandingkan dengan hubungan dengan orang-orang yang mencintai dia dan mengasihi dia. Betul dia mau berkata perut saya kosong, tapi dia berkata tangan saya penuh, sebab saya masih punya sang suami Elimelek, saya masih punya orang-orang di samping saya, Mahlon dan Kilion. Hari ini saya mungkin tidak lapar, tetapi orang-orang yang saya cintai sudah tidak ada. Itu sebabnya dia berkata, aku kembali dengan tangan yang kosong. Dan yang lebih ironisnya lagi adalah ketika dia kembali, dia pergi dengan keadaan penuh, tangan penuh aku pergi, Bethlehem sementara kosong. Tetapi ketika dia kembali, dia kosong, Bethlehem justru sementara menuai. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Bethlehem Anda dan saya, rumah roti Anda dan saya, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang penuh dengan kelaparan secara materi, kita boleh kekurangan, dengarkan saya, firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem Anda dan saya. Jangan pernah. Dan yang menariknya adalah berarti setiap masalah selalu punya batas waktunya. Ada saatnya Anda akan mengalami sebuah persoalan, tetapi belajar untuk tetap setia pada Tuhan, belajar untuk mengasihi Dia, belajar untuk hidup bersama-sama dengan Dia, belajar untuk tetap pegang firman-Nya. Dan satu kali ketika semua masalah ini tiba, saya tahu bahwa tidak peduli berapapun besar masa COVID-19 hari ini, saya percaya akan ada masa kadaluarsanya juga. Akan ada satu titik selesai, dalam arti manusia diberi Tuhan kemampuan untuk beradaptasi yang sangat tinggi. Kita pasti akan punya cara untuk beradaptasi dengan segala sesuatu persoalan yang ada hari ini. Dengan COVID-19 kita akan mampu untuk beradaptasi dengan itu. Dan ketika itu selesai, mereka yang setialah kita akan temukan penuaian dan berkat Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem Anda dan saya. Yang kedua dia berkata, yang maha kuasa, alasan kedua, aku pahit kecewa dengan Tuhan, sebab yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Malapetaka bahasa Ibraninya ra'ah. Ra'ah punya dua arti besar. Arti pertama adalah, tadi saya katakan, segala sesuatu yang jahat di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Ra'ah berarti sebuah kecelakaan yang menimpa kita, sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup Anda dan saya yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ambil hikmah pun nggak ada di situ. Argumentasi saya sederhana, perhatikan sekali lagi ayat 21. Kalau dia berkata ra'ah itu menimpa, Tuhan memberi ra'ah kepadaku. Pertanyaan saya sederhana, bukankah Naomi berkata dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku? Saya tanya, siapa yang suruh Naomi pergi? Tangan yang penuh aku pergi. Dia kembali, dia berkata dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berarti dia pulang karena Tuhan, tapi dia pergi karena siapa? Sudah sendiri. Kalau kamu pergi karena pilihan sendiri, karena keputusan sendiri, kemudian kamu mengalami malapetaka, kecelakaan, segala sesuatu yang jahat karena keputusan yang kamu ambil, pertanyaan saya sederhana, salah siapa? Ada banyak persoalan, kalau mau jujur, sebenarnya bukan karena izin dan restu Tuhan, bukan. Ada banyak masalah sebenarnya sesungguhnya adalah hasil dari keputusan sendiri.
hasil dari pilihan sendiri. Kalau kamu pergi karena maumu sendiri, berarti engkau berjalan menurut kehendakmu sendiri, berarti engkau yang harus jaga diri sendiri, engkau yang harus gaji diri sendiri, engkau yang harus penuhi diri sendiri, engkau yang harus tolong diri sendiri, engkau yang harus jamin diri sendiri. Tapi kalau kita berjalan menurut kehendaknya Tuhan, dialah yang menjaga kita, dialah yang memelihara kita, dialah yang menjamin hidup kita, dialah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kedua, arti ra'ah berarti dipatahkan, dipisahkan. Artinya dia berkata, yang maha kuasa memisahkan dirinya daripadaku. Kembali lagi pada argumentasi yang tadi. Siapa yang suruh kamu pergi? Diri sendiri. Berarti yang berpisah dengan engkau bukan Tuhan yang meninggalkan engkau, tetapi sesungguhnya engkaulah yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang berdiri, yang berjalan meninggalkan engkau. Engkaulah yang berjalan meninggalkan Tuhan. Waktu kemarin, waktu launching buku, saya ingat Pak Guana berkata, sesungguhnya ada saatnya Tuhan mau berkata, saya mau di sini, kamu ikut aku. Dan kita berkata, tapi persoalannya adalah saya mau di sana. Dan Tuhan akan berkata, Pak Guana bilang, ya terserah lu. Kalau Anda berjalan ke sana karena pilihan sendiri, kemudian terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, salah siapa? Bukan Tuhan yang meninggalkan engkau, engkaulah yang meninggalkan dia. Bukan Tuhan yang ra'ah, yang mematahkan dirinya dari engkau. Bukan Tuhan yang break the covenant. You break the covenant by your own. Kamulah yang mematahkan dirimu, memisahkan dirimu dari perjanjian dengan dia. Yang ketiga, alasan ketiga dari Naomi, dia kemudian berkata begini, dia berkata, yang Tuhan naik saksi menentang aku. Ini yang saya pahami dari kalimat Tuhan naik saksi menentang aku. Anda ingat ayat 21, dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berarti Naomi, yang bagus dari Naomi adalah dia jujur. Dia berkata, memang saya pergi karena mau sendiri, tapi ingat dia berkata, yang membuat saya kembali bukan karena saya, Tuhan yang memaksa saya. Lewat keadaan yang saya alami hari itu, mau tidak mau, suka nggak suka, saya harus kembali. Dengan kata lain, Naomi berkata, kalau disuruh untuk memilih, kalau bisa milih, saya tidak mau pulang. Kenapa tidak mau pulang? Sebab kalau saya sampai pulang, istilah kita, tentara kalah perang. Dengan kata lain, Naomi berkata, kalau saya sampai pulang, saya takut kalau saya kembali dan tetangga-tetangga melihat saya, orang-orang di sekitar saya melihat saya, kerabat keluarga melihat saya, mereka akan mempermalukan aku. Dan itu sebabnya dia berkata, aku tidak mau pulang, Tuhan yang paksa aku pulang, Tuhan yang buat aku pulang, sampai pada satu titik Tuhan memulangkan aku, supaya Tuhan bisa menunjukkan, inilah saksi, inilah tanda, inilah keadaan orang yang meninggalkan Tuhan. Inilah makanya kapok lu. Itu yang ada dalam pikiran Naomi. Tapi saya percaya Tuhan mengembalikan Naomi bukan untuk memalukan Naomi. Tuhan mengembalikan Naomi untuk memulihkan Naomi. Sebab ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami hanya dari perjumpaan pertama. Ada hal-hal yang hanya bisa kita pahami dari perjumpaan kedua. Bagaimana cara Tuhan memulihkan Naomi kalau begitu? Anda lihat sekali lagi, Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong aku kembali. Naomi berkata, aku kecewa dengan Tuhan, sebab dulu memang secara perut kami nggak punya banyak, secara perut saya kosong, tapi saya temukan asalkan saya punya orang-orang yang masih mencintai saya dan dicintai oleh saya, maka hati saya penuh, tangan saya penuh. Tapi hari ini saya kembali, orang-orang yang saya cintai sudah tidak ada. Saya kosong. Kalau saya ada di situ, saya hari itu bisa bilang, kalau saya bisa bilang pada Naomi, saya akan berkata, Naomi, kalau dulu waktu kamu keluar dari Bethlehem dengan Elimelek, kalau dulu kamu salah mengira
Hari itu kamu kosong, ternyata hari ini kamu sadar, dulu kamu keluar bukan kosong tapi justru penuh, sebab kamu masih punya orang-orang mencintai engkau. Naomi, jangan-jangan waktu kamu kembali sekarang hari ini, kamu pun salah mengerti. Sebab kamu boleh berpikir kamu kosong, tetapi sesungguhnya kamu tidak kosong, sebab masih ada satu orang yang berjalan bersama-sama dengan kamu. Siapa? Ruth. Masih ada orang yang mencintai engkau. Dia bersedia meninggalkan segala sesuatu hanya supaya berjalan dengan engkau. Jangan-jangan engkau tidak kosong. Naomi berkata, Tuhan Maha Kuasa beri ra'ah malapetaka. Tapi sebenarnya Tuhan tidak memberi ra'ah. Sebab arti kata Ruth bahasa Ibrani berasal dari kata rah. Anda lihat orang Ibrani lagi main kata. Naomi berkata, Tuhan memberi ra'ah malapetaka. Tuhan bilang, enggak, aku tidak beri kamu ra'ah, aku beri kamu rah, persahabatan. Anda lihat orang Ibrani lagi main kata. Tuhan sebenarnya hendak bersahabat dengan Naomi, tapi hari itu Naomi kecewa dengan dia. Sampai satu kali Rut 2, Rut 3, Rut 4 muncul satu orang bernama Boas. Kita tahu ceritanya Boas gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, sebab Boas Sang Penebus. Dan apa yang terjadi ketika Naomi melihat Boas? Apa yang terjadi? Dia memberi satu hal kepada Sang Penebus itu sendiri. Apa yang dia beri? Rah, persahabatan. Dia tidak memberi oref, keras kepalanya. Dia tidak memberi oref, tegar tengkuknya. Dia tidak bertahan dalam kesalahannya. Dia tidak bertahan dalam kepahitannya. Dia tidak bertahan dalam kekecewaannya. Dia tidak bertahan dalam sakit hatinya. Tapi dia belajar untuk rah dan memberi rahnya pada Tuhan, persahabatannya pada Tuhan. Dan ketika Ruth berhubungan intim dengan Boas, lahir satu anak yang bernama Obed. Obed punya dua arti. Sekali lagi, arti pertama Obed adalah penyembahan. Anda lihat, keintiman, penyembahan adalah sesuatu yang lahir dari sebuah keintiman. Penyembahan adalah buah dari sebuah keintiman. Artinya saya tidak bisa menyembah Tuhan kalau saya lagi sakit hati dengan dia. Saya tidak bisa menyembah Tuhan kalau saya lagi marah dengan dia. Saya tidak bisa menyembah Tuhan kalau saya lagi kecewa dengan dia. Oleh sebab itu, tinggalkan pahit hati, sakit hati, marah Anda dan saya, dan belajar untuk memberi rah kita pada Tuhan. Anda ingat cerita tentang Lazarus ketika meninggal? Maria yang paling mencintai Tuhan, Maria yang paling mencintai Tuhan. Satu kali ketika Yesus sampai di pintu kota, belum sampai di rumah, tiba-tiba orang beritahu kepada Marta dan Maria, guru sudah datang. Yang keluar menyambut Yesus di pintu kota bukan Maria, yang keluar menyambut Yesus di pintu kota adalah Marta. Siapa yang paling mencintai Yesus? Maria. Waktu Yesus datang hari itu, siapa yang menyambut Yesus di pintu kota? Marta. Kenapa Maria tidak keluar? Jawaban saya hari itu adalah, seringkali orang yang paling mencintai adalah orang yang paling kecewa. Seringkali orang yang kecewa dengan Tuhan bukanlah mereka yang paling tidak kenal dengan Tuhan. Seringkali orang yang paling kecewa dengan Tuhan justru adalah mereka yang mencoba mencintai Dia lebih daripada segala sesuatu. Tapi yang paling luar biasa hari itu adalah ketika Yesus mau bersahabat dengan Maria. Makanya tanda pemulihan antara Yesus dan Maria terjadi kapan? Ketika Maria melihat Yesus, semua kepahitan, kekecewaannya lenyap, dia sujud menyembah. Anda baca, penyembahan hanya lahir dari sebuah persahabatan. Maria tidak mungkin bisa menyembah Yesus hari itu. Dia masih punya unek-unek, tetapi semua kepahitannya, kekecewaannya tiba-tiba menjadi sirna, dan dia belajar untuk menyerahkan segala sesuatu pada Yesus.
Itu yang terjadi dengan Naomi. Dia mengembalikan Ra pada Tuhan. Dan ketika dia kembalikan Ra pada Tuhan, lahir sebuah penyembahan. Tapi arti kedua dari Obed bukan hanya penyembahan. Arti kedua dari Obed adalah pengabdian. Orang yang bekerja untuk melayani Tuhan, pengabdian. Dan buat saya, inilah kata kunci yang membuka semua rahasia persoalan Naomi hari itu. Apa maksudnya? Pengabdian adalah kata kunci yang membuka semua rahasia persoalan Naomi. Sebab Anda lihat, ini yang saya pahami. Dia punya seorang suami namanya Elimelek. Elimelek artinya apa? Allahku, rajaku. Elimelek adalah gambaran orang yang berkata, Yesus Tuhanku, Yesus Allahku, Yesus Rajaku. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus Raja, kalau Allah itu Raja, kenapa dia tidak suruh kamu pergi? Artinya Elimelek bicara tentang orang Kristen hari ini yang ngomong Yesus Tuhan, Yesus Raja, tetapi mereka tidak pernah menjadikan dia benar-benar Raja dalam hidupnya. Elimelek gambaran orang yang kehilangan satu hal, pengabdian. Naomi adalah orang yang kehilangan satu hal, sebuah pengabdian. Dan pengabdian tidak lahir dari intimidasi. Pengabdian itu hanya lahir dari sebuah relasi, sebuah hubungan. Sama seperti penyembahan, pengabdian lahir dari sebuah keintiman. Engkau tidak bisa mengabdi Tuhan karena engkau fear dalam arti teror, takut, terintimidasi. Bukan. Kita hanya bisa mengabdi kepada Dia karena kita mencintai Dia lebih daripada segala sesuatu. Ketaatan kita bukan lahir dari sebuah intimidasi. Ketaatan saya lahir dari sebuah relasi cinta dengan Dia. Dan justru itulah yang dikembalikan Tuhan kepada Naomi. Dan Obed sang pengabdian, Obed sang penyembahan, Rut pasal 4 diletakkan ulang di tangan dari Naomi, supaya yang tadinya dia berkata tanganku kosong, sekarang terisi penuh. Dan yang paling luar biasa, ketika Obed dikembalikan di tangan Naomi, datanglah tetangga-tetangga, Tuhan naik saksi mempermalukan aku. Datanglah tetangga-tetangga, perempuan-perempuan, kerabat keluarga yang mengenal Naomi dan berkata, sesungguhnya anak ini 10 kali lipat lebih baik daripada anak-anakmu yang dahulu. Kalau Anda merasa sahabat kehidupan, kalau Anda merasa hari ini Anda kehilangan sesuatu yang baik, Anda tetap setia, Anda tetap ikut Tuhan, Anda merasa Anda kehilangan sesuatu yang baik, saya mau katakan satu hal. Ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Anda akan lihat satu kali, apa yang Anda pikir baik yang hilang hari ini, Dia akan ganti 10 kali lipat. Jauh lebih baik dari apa yang Anda hilangkan. Saran saya sederhana adalah belajar untuk punya rah dengan Dia, keintiman dengan Dia. Walau ku tak dapat melihat, punya hubungan dengan Dia. Syadayadayadayada. Jangan marah dengan Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. The core of our faith, inti dari iman kita adalah kita mengakui bahwa Dia baik, sangat baik. Berkali-kali saya berkata, saya mengikut Tuhan bukan karena Tuhan maha kuasa, sekalipun Tuhan memang maha kuasa, tapi saya mengikuti Dia sebab saya tahu satu hal, Dia baik. Kekuasaan tanpa kebaikan adalah otoriter. Kekuasaan tanpa kebaikan adalah perbudakan. Dia tidak menjadikan kita budak, Dia menjadikan kita anak-anaknya. Dan anak adalah sesuatu yang lahir dari sebuah keintiman. Obed. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku,
Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Haleluya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Yuk mari masuk dalam penyembahan. Sebelum saya serahkan lebih lanjut, masuk lebih penyembahan. Anda sendiri hari ini jangan bawa oref Anda, jangan bawa keras kepala Anda, jangan bawa kekerasan Anda, kemarahan Anda, jangan bawa marah Anda, kepahitan Anda, kekecewaan Anda, kesalah mengertian. Yang lebih banyak disalah mengerti bukan Tuhan salah mengerti dengan kita. Ya sering kali disalah mengerti adalah kita yang salah mengerti dengan Dia. Kita yang salah mengerti, kita mencoba meletakkan Dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas sebuah ra'ah yang Anda dan saya sementara alami, malapetaka. Tapi seringkali kalau mau jujur dan kalau Anda mau jujur, seringkali bukan karena Dia, seringkali karena kesalahan kita, seringkali karena kesalahan orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang ada di samping kita, orang yang ada di sekitar kita, bukan Dia. Betul, Dia pemegang kendali untuk segala sesuatu, tapi bukan berarti Dia harus bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Hari ini biarkan hari ini kalau Anda salah mengerti dengan Dia, Anda berkata, I am Naomi hari ini. Bahkan sesungguhnya akulah marah hari ini. Akulah yang kecewa, akulah yang pahit, akulah yang salah mengerti dengan Dia. Anda tidak berani omong itu secara keras. Anda tidak berani sebab Anda dididik dari kecil. Jadi orang Kristen tidak boleh marah sama Tuhan, gak boleh katakan sesuatu yang jelek pada Tuhan. Tetapi sesungguhnya di hati paling dalam Anda sementara benci dengan Dia, Anda sementara meragukan Dia, Anda sementara khawatir, Anda sementara takut, Anda sementara kecewa, Anda sementara pahit dengan Dia. Tapi hari ini sama seperti Naomi, datang pada Dia dan jangan bawa oref Anda, bawa rah Anda, persahabatan Anda. Seperti dengan Maria hari itu, dia tidak keras kepala untuk berkata tidak mau ketemu dengan Yesus, tidak. Tapi Maria datang sujud menyembah. Anda gak bisa nyembah Tuhan. Kenapa ya saya gak bisa rasa penyembahan? Anda tidak bisa menyembah Tuhan sebab Anda tidak bisa menyembah Dia. Kalau Anda masih marah dengan Dia, Anda masih kecewa dengan Dia, Anda bisa pahit dengan, bawalah kekecewaan Anda, bawalah kepahitan Anda. Tapi izinkan Dia mengubah semua itu. Marah menjadi Naomi. Seringkali bukan dengan kata-kata, sebab tadi kita sudah belajar ada hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Seringkali Dia datang kepada Anda, Dia diam 1000 kata, tapi seringkali izinkan Dia peluk Anda sekarang. Dia jamah engkau sekarang, Dia belai rambutmu sekarang. Rasakan hangatnya peluk. Seringkali Dia tidak bisa jelaskan, sebab Dia jelaskan pun belum tentu Anda mengerti. Sama seperti Pak Buana cerita, seringkali Dia hanya berkata, semuanya akan baik-baik saja nak. Semuanya akan baik-baik saja. Izinkan Dia peluk dan Dia beri. Jangan takut. Percaya saja.
Hari ini kalau Anda mau nangis di tempat Anda, kalau Anda mau tersungkur, kalau Anda mau datang pada Dia, datang. Tapi jangan pernah bawa oref Anda, bawa rah Anda, persahabatan Anda. Haleluya. Jama Roh Kudus. Haleluya. Oh, gelombang kasih-Mu Tuhan, gelombang kasih-Mu, rangkul kami. Rangkul kami ya Tuhan, peluk kami. Satu kali selesai saya mengerti ini, tiba-tiba saya rasa Roh Kudus bicara kuat di samping saya. Dia berkata, bahwa Doni, kamu lihat sebuah carang, sebuah cabang di pohon. Seringkali ketika carang dan cabang di pohon itu tidak lagi mengisap nutrisi dari batang pohon itu. Dari luar terlihat seperti biasa-biasa saja, dari luar terlihat seperti baik-baik saja, tetapi sesungguhnya di dalam dia sudah keropos, di dalam dia sudah mengering. Dan Roh Kudus seakan-akan berkata, kamu lihat itu, tidak butuh angin yang keras untuk membuat carang itu patah dan terpisah dari batang pohon. Tidak butuh hujan yang lebat untuk membuat carang itu lepas dari batang pohon. Tidak perlu. Seringkali hanya angin yang kecil, seringkali hanya hujan yang biasa sudah mematahkan carang itu dari pohon, sebab di dalamnya sudah kering dan keropos. Seringkali sama kita dengan carang, kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja, orang melihat kita semua baik-baik saja, tapi di dalam kita sudah kehilangan yang namanya penyembahan. Dan saya temukan tidak butuh sebenarnya pencobaan, tantangan, persoalan yang besar untuk membuat Anda dan saya terlepas dari Dia. Tidak perlu. Sebab pada dasarnya di dalam kita sudah kering. Tidak butuh angin tantangan yang keras untuk membuat Naomi berkata, Tuhan ra'ah, Tuhan mematahkan aku. Bukan Tuhan yang mematahkan engkau, Naomi. Engkaulah yang sudah tidak pernah membangun sebuah penyembahan dengan Dia. Engkaulah yang sudah tidak pernah datang bersahabat dengan Dia. Engkaulah yang sudah tidak pernah datang untuk menggapai sebuah kasih-Nya dalam hidupmu. Engkaulah yang sudah tidak minum dari air sungai kehidupan. Engkaulah yang sudah tidak tertanam di sana. Bukan Tuhan yang ra'ah, bukan Tuhan yang mematahkan. Terima kasih. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, haleluya, dapat berharap. Bapa, ajar kami merenungkan apa yang sudah kami dengar malam ini. Tuhan, firman-Mu tuh jujur, bahkan terlalu jujur, buat kami untuk menjadi orang yang
tersedia dan dimampukan untuk berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biar malam ini anak-anak-Mu diingatkan, dibangun kembali, dikuatkan dan diperbarui tekad kami untuk berjalan di sebuah jalan. Terima kasih. Kami tidak berani memuji diri kami sendiri, karena bukan orang yang memuji yang tahan uji. Dan kami tidak pernah tahu, tetapi doa kami seperti yang Kau ajarkan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari semua yang jahat. Jangan Kau cobai kami melebihi kemampuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ada beberapa hal yang saya teringat waktu firman disampaikan. Saya baru-baru ini mengamati atau mengikuti ketika Pak Maurice Cerullo meninggal. Dan salah satu yang sesuatu yang menyentuh itu adalah ketika istri Maurice Cerullo itu bersaksi. Hal yang paling sulit, dan dia bersaksi, dia marah sama Tuhan ketika anaknya meninggal, David. Dan dia berkata, Tuhan, aku sudah serahkan seluruh hidupku. Kenapa Engkau tidak tolong David? Tadi yang saya katakan, orang yang mencintai Tuhan itu juga orang yang yang fragile untuk kecewa. Saya ingat dari khotbahnya Paul Cain. Saya nggak pernah lupa itu. Kita harus melewati apa yang disebut the barrier of victory, the wall of victory atau the barrier of victory. Jadi rupanya dalam perjalanan iman itu secara umum dia mau bagikan ada satu titik orang-orang pilihan itu merasa terkhianati oleh Tuhan. Tadi walaupun bisa salahnya sendiri, atau ya ada hal yang tetap saya percaya ada satu bagian yang tetap Tuhan itu sisakan, bisa sebuah misteri. Nah, disitulah sebetulnya ujian demi ujian. Tetapi kalau saya lihat gambarnya hidupnya Yesus sudah melewati semuanya itu di atas kayu salib. Kalau dibahasakan, dia terkhianati oleh Bapa. Ya, ini istilah yang keliru. Tetapi maksud dia ditinggal. Tetapi dalam gambar besar memang di situ harus ditinggal. Sebab satu proses penebusan itu harus terjadi. Tetapi di posisi Yesus, makanya keluhannya cuma satu, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia nggak pernah mengeluh yang lain sakitnya, padahal sakitnya itu luar biasa. Dimaki orang, dibully, dia nggak aman. Tetapi satu yang dia sepertinya nggak tahan gitu. Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau nggak sertai aku? Ya tentu saja saya ngomong begini, saya nggak pernah berani minta. Tetapi ada titik-titik yang kita ini melihat, ya mungkin yang kecil-kecil, kok nggak ditolong, kok nggak, kayaknya kok nggak turut campur Tuhan, kok nggak intervensi. Nah, disitulah kita perlu membentuk hati dan membangun sebuah hubungan
hubungan atau hati, minta hati. Selain kita mengerti itu sebuah hubungan hati, karena itu nggak bisa dirumuskan. Bagaimana seorang ketika dia tidak ditolong, itulah yang saya katakan bagaimana orang bisa jadi martir. Saya merenung, martir itu apa sih? Martir itu kan orang yang ngalami sampai titik dia nggak ditolong. Kan dia ditembak atau dia disembelih atau dia dilempari batu, dia nggak ditolong. Tetapi dia sudah melatih dan atau dengan kaya Tuhan itu sudah menyiapkan pembentukan sehingga sampai di titik itu ketika dia nggak ditolong. Dan itu yang dialami oleh murid-muridnya Yesus. Waktu Yesus hidup ditolong terus sampai pun ditangkap di Getsemani. Itu aneh. Anehnya apa? Mana ada orang dianggap sekte yang ditangkap pemimpinnya saja, anak buahnya boleh lari. No way. Kejar habis. Pernah mikir nggak? Nggak mungkin. Itu kalau udah politik, anak buahnya harus dibawa itu, ikut disalib. Tapi mereka dibiarkan lari, tidak dikejar, sehingga digenapi tidak ada satupun yang binasa. Kan itu sih. Tetapi aneh justru waktu mereka lebih dewasa, kan gitu. Jangan begitu. Tapi kalau gitu nggak dewasa aja ya. Mereka mati syahid semua. Bapak Wilum nangkep ya. Ini gambarnya, waduh. Buat saya, mereka tuh sudah sampai satu level. Mereka tuh tidak merasa terkhianati seperti Naomi tadi merasa terkhianati. Ya. Nah, kita jangan menantang itu, tapi yang kita harus tangkap adalah kita harus melatih dalam hal yang kecil supaya kita tidak terbiasa, tidak gampang merasa terkhianati. Tuhan memberkati. Sehingga kita tidak jadi marah ya. Memang saya dengar kelihatannya memang bahasa Ibrani itu banyak dimasukkan dari Ibrani Arab ke Indonesia. Senin Kamis itu ya Pak, mirip-mirip begitu ya. Oke. Ada satu hal lagi, saya mengajak kita berdoa untuk teaching series, karena saya merasa Tuhan bawa kita itu melahirkan generasi. Saya tadi ngomong-ngomong sama Bulani, jadi saya katakan gini, ini tolong di keep, artinya gini, ada hal yang begini. Ilmu kedokteran misalnya, Bruce Lipton seorang medical doctor yang pakar, dia berkata begini, kesalahan ilmu kedokteran melihat tubuh itu hanya sebagai protein, tidak pernah lihat sebagai baterai yang berisi listrik yang bisa low dan bisa full, bisa gelombangnya negatif atau di frekuensi yang berbeda, sehingga kesehatan tidak hanya terjadi hanya pada protein yang dimasukkan, tetapi gelombang. Karena kalau orang pikirannya stres, nutrisi itu nggak pernah masuk karena selnya nutup. Saya tunjukkan. Nah, bertahun-tahun saya waktu ke Amerika, saya lihat mobil listrik. Sebentar, ini kedokteran dulu. Sehingga kedokteran itu paradigmanya dikuasai apa? Farmasi. Dan farmasi itu adalah apa? Kimia semua. Ada sebuah, dan itu diikuti oleh seluruh dunia. Bukan sepenuhnya salah, tapi kita udah dicekoi, pokoknya sakit kasih bahan kimia. Padahal itu justru pupuk urea, subur, tapi jangka panjangnya. Nah, mobil
Saya lihat mobil listrik, sebetulnya ini harus 20 tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang lalu sudah keluar. Kenapa? Karena ada bos-bos minyak tanah yang tidak rela, karena sudah bicara kepentingan. Saya dapat WA bagaimana katanya China itu dia harus bergumul untuk 10-11 tahun untuk bisa dapatkan teknologi yang sekarang kalau lewat jalur normal. Karena itu sudah dipaten semua. Akhirnya dia justru dapat terobosan kuantum pakai listrik. Mobil listrik itu kontan, tidak ada polusi. Anda pernah mikir nggak? Kenapa itu nggak dikeluarkan? Kenapa itu nggak dikembangkan? Padahal secara ilmu pengetahuan itu secara objektif yang ini bikin polusi. Sampai waktu COVID polusinya jadi turun, langitnya biru lagi, katanya ozonnya nutup atau gimana. Kepentingan. Ada sesuatu. Nah, ada sesuatu bukan. Lalu ilmu kedokteran itu salah? Tidak. Tapi porsinya sebetulnya hanya untuk sesuatu yang simptom itu harus diberhentikan jangka pendek. Misalnya obat kolesterol supaya tidak kolaps. Tetapi kesembuhan kolesterol bukan dikasih obat-obat yang disebut drug itu. Jadi sebuah paradigma yang harus disampaikan, bukan memusuhi paradigma yang lain, tetapi orang mulai ngerti pupuk urea dengan pupuk organik, misalnya begitu. Mobil listrik dengan mobil bensin dan solar, bukan salah, sudah jadi manfaat, tapi dia memberi impact yang negatif, polusi dan sebagainya. Sudah waktunya umat Tuhan menemukan kunci-kunci untuk secara rencana besar segala bos. Dia harus menemukan sebuah pemahaman. Itu pun belum segalanya, kerelaan, tetapi pemahaman yang benar untuk umat Tuhan itu bukan 1-2 lagi, tetapi secara signifikan mereka mencapai sebuah standar yang memenuhi syarat untuk menyambut kedatangan. Kalau enggak, terlalu sedikit yang qualified. Ini saya ngomong bukan saya di posisi qualified. Kita sendiri belajar tadi itu ya. Jalan itu enggak cukup. Oh, imannya hebat, tapi 2 tahun lagi bagaimana? That is the way. Makanya Alkitab jujur sekali. Banyak yang dipanggil, sedikit. Karena ini bukan sekedar one time. Anda harus terus melakukan itu. Makanya saya sangat tidak menyesali saya menjadi seorang atlet, karena itu prinsip olahraga. Orang harus terus berlatih. Seorang master bela diri itu latihan terus. Bukan soal, dia bukan lagi usia tua atau apa latihan, bukan lagi untuk prestasi, bukan lagi untuk sebuah buat dapat juara supaya hebat. Tidak, menjadi the way of life. Nah, itu yang harus kita lakukan. Walk with God. Sehingga kita tidak jadi seperti itu Naomi. Tetapi Naomi pun akhirnya Tuhan buat jadi kebaikan. Nah, ini yang indahnya Tuhan. Di tengah tangisan apapun, Tuhan membuat menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Satu poin lagi, saya pikir begini, apa bedanya? Begini, ada 2 kasus yang sama, Naomi dan anak bungsu. Ingat, tadi itu sudah disebut petanya, bukan Tuhan loh yang bikin malapetaka. Yang kita harus ingat, yang kalau saya bandingkan begini, mungkin aja ada orang yang keluar dari Bethlehem tapi nggak bangkrut, nggak ngalami mati, yang dicintai seperti Naomi. Ada orang keluar dari rumah ayahnya nggak seperti anak yang bungsu itu sampai babak belur. Yang Anda dan saya harus sadar, ketika Anda menjadi orang yang dipanggil,
setan singa itu mengaum-ngaum, target utamanya dia membenci Tuhan. Bagaimana dia bisa menyakiti Tuhan? Dia menghancurkan orang yang dikasih Tuhan. Itu cara. Setan gak mungkin bisa menyakiti Tuhan secara langsung. Jadi bagi orang yang udah yang dipilih, dipanggil Tuhan, dalam efek sebaliknya, Anda dipanggil Tuhan, Anda dikasih Tuhan, Anda adalah target dari si jahat. Karena ketika Anda dicintai, Andalah sebagai titik bagaimana setan bisa menyakiti Tuhan. Nah, ketika orang pilihan itu keluar dari jalan Tuhan, dia akan yang dimangsa pertama kali. Ini pengertian saya. Dia akan dipilih untuk dimangsa. Makanya Anda nggak punya pilihan. Masih ingat film Lion King? Bagaimana Simba jalan-jalan ketemu siapa? Hyena. Ini anaknya Mufasa, gitu ya, sikat, karena anaknya Mufasa. Bagaimana si hyena membenci singa? Bagaimana dia mau membalas singa? Karena dia nggak akan menang sama singa. Ini kebetulan ada anaknya singa, gua sikat ini. Anda dan saya seperti Simba itu. Makanya jangan pisah dari Tuhan. Amin. Anda nggak punya pilihan. Mungkin orang yang nggak dipanggil